Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevika Aditya, NPM 2022-406405116, kelas 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ITC, mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ITC. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pemikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Prinsipnya yaitu, satu, belajar disimpulkan dari perilaku koneksi, stimulus, respon membentuk perilaku. 3. Penguatan memperkuat respon. Yang keempat, rantai perilaku keterampilan implikasi pada pembelajarannya, yaitu pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang dipelajari. Implikasi pada penggunaan ICT-nya, yaitu program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Menurut teori pemrosesan informasi, belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyampaikan informasi. Prinsipnya yaitu, 1. Belajar disimpulkan dari perilaku. 2. Belajar adalah menyediakan informasi ke dalam ingatan. Yang ketiga, menyediakan dimulai dengan perhatian. Yang keempat, tindakan memastikan transfer ke memori. Yang kelima, latihan memperkuat retensi dan membantu pengingat. Implikasi pada pembelajarannya yaitu, pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan pengkodean dan mempertahankan retensi. Implikasinya pada penggunaan ICT-nya yaitu, aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Teori perilaku kognitif, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi interaksional yang optimal, jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, dan pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Prinsipnya yaitu, 1. Pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian interasional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses membangun. Peserta didik harus memiliki keterampilan bersyarat untuk setiap keterampilan baru. Implikasi pada pembelajaran, kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan bersyarat. Implikasi pada penguatan ICT-nya, komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi perilaku interaksional. Teori sistem dan desain pembelajaran sistematis, belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Prinsipnya itu, 1. Pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pembelajaran yang dirancang dengan baik. 2. Sistem pembelajaran yang lengkap memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Implikasi pada pembelajarannya, pembelajaran harus berstruktur dan beraturan, dan siswa harus terus dipantau saat mereka maju melalui sistem nasional. Implikasi pada penggunaan ITC-nya, aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Teori aktivisme sosial, belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Prinsipnya yaitu, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalannya langsung menjadi perhatian mereka. Implikasi pada pembelajarannya, pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata. Implikasi pada penggunaan ITC-nya yaitu, teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi, presentasi visual, membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Teori kognitif sosial, belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Prinsipnya 1. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalannya langsung menjadi perhatian mereka. Kedua, pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui
perilaku pemodelan orang lain, mengamati model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi diri siswa. Implikasi pada pembelajarannya, pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Aplikasi pada penggunaan ITC, teknologi dapat secara efisien menampilkan berbagai model video menampilkan siswa yang baik dan dapat meningkatkan efikasi diri melalui video pemodelan diri. Teori scaffolding. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Prinsipnya, satu pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapatkan bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Dua, latar belakang setiap pembelajaran membentuk bagaimana dia belajar. Implikasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Implikasi pada penggunaan ITC, penggunaan dapat menggunakan banyak jalur untuk pelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Teori pengembangan anak. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pemataan neurologis dan sosial. Prinsipnya satu, kemampuan belajar perbedaan pada setiap tahap perkembangan. Dua, anak-anak maju melalui tahapan melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implikasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesepakatan untuk eksplorasi. Implikasi pada penggunaan ITC, teknologi dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi. Aplikasi indukri terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ITC. 1. Konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. 2. Guru ingin mendorong kolaborasi dan atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. 3. Guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 4. Ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi tidak berstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menentukan minat mereka sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.